Ketika ditanya, ya Muhammad, apa yang kau pinta? Sambil malu-malu Nabi Muhammad, ya Allah, aku minta ya Allah, jangan ada satupun umatku tidak masuk ke dalam surgamu. Masya Allah. Itulah yang kita khianati, atau tepatnya kawan-kawan kita yang berkhianat kepada Nabi Muhammad yang kita cintai. Meskipun umat Nabi Muhammad tadi diawali di hidupnya dia berjudi, mabuk, berzina, membunuh, merampok, dan segala maksiat yang dia buat, asal satu yang tidak diperbuatnya, ia menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Tapi janganlah pula masuk surga juga besok bunuhlah kawan tuh. Janganlah pula begitu ya. Artinya apa? Ini semua nanti ini masuk surga, namun yang tadi kita sebutkan tadi itu yang berbuat maksiat itu digongseng dulu, masuk neraka dulu. Satu hari di akhirat neraka, 1000 tahun di dunia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maqsudi wa bika maqsud. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Ila fi abatina bi kulli matar wa sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara sekalian, jemaah ba'da salat Aisyah Masjid Pancaran Bakti menyongsong salat tarawih yang semoga kita jemaah ini dirahmati Allah dan saudara lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi Allah masih sayang sama kita. Betapa luar biasa Allah uji kita. Di samping saudara-saudara kita dengan ujian yang luar biasa, tapi merata Allah bagikan ujian semua. Sungguh kacamata sofistik batini, aspek batinia menempatkan disinilah kita benar-benar dilihat Allah. Betulkah kita sebagai hambanya? Betulkah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang kita tuhankan bersama?
Subhanallah, ada kasih sayang Allah. Di samping panas tadi, secercah mendung pun jadi. Tapi jadilah. Di situ kita juga diuji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau tahu bersyukur kepada Allah, kan Allah tambahkan rasa syukur itu. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita, panutan kita, yang kita contohi ialah satu-satunya. Maka kita kembali kepada kaji tafsiran surah Al-Baqarah ayat 15 yang berbunyi Allah yastahzi'u bihim. Sungguh Allah itu membalas olok-olokan mereka. Karena sebelumnya kan mereka mengolok-olok kita. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, mereka katakan mereka beriman. Kenapa? Takut nanti orang beriman itu tak beli kegedeannya, tak manggil dia, maka keuntungan duniawi tak dia dapatkan. Maka dia katakan dia beriman. Tapi ketika dia berpaling menjumpai syayatinihim, setan-setan mereka, alias itulah tadi orang kafir, orang munafik, dan orang ma'asi yang sudah kita kupas di surah Al-Baqarah ayat 11 kemarin. Maka disinilah mereka katakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian semua, sehaluan kita, sama kita. Innama nahnu mustahzi'un, sungguh kami mengolok-olok mereka, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan Allah yastahzi'u bihim, Allah lah yang membalas olok-olokan mereka. Wa yamuddu fi tughyanihim ya'maun, diperlamakan Allah mereka di dalam lingkaran kesesatan. Senang-senang orang tuh di dunia tuh, Bang. Bahagia-bahagia dia. Sampai tak peduli dia bagaimana kejadian peristiwa di Kudus dan Demak, Grobongan, Jawa Tengah, kemudian di Tuban, tambah lagi di Kalimantan, ditambah lagi di daerah mana lagi sebagai Sulawesi, banyak lagi. Semua mereka tak peduli, mereka happy-happy dengan bahagia. Sebenarnya mereka adalah mengolok-olok diri mereka sendiri. Apapun yang mereka bahagiakan itu semua tidak dibawa mati. Wa yamudduhum, kata Ibnu Zarir, kalau Allah berkehendak dengan keadilannya, bisa aja Allah tenggelamkan mereka yang tadi mengolok-olok kita. Bisa saja. Tapi Allah tidak mau. Enak kali orang tuh nanti cepat kali dapat teguran. Biar orang tuh berpikir. Ternyata mereka pun tidak berpikir karena mereka telah dikendalikan oleh nafsunya. Tapi kita orang-orang yang beriman hanya tersenyum. Allah menguji kita. Seberapa paten tauhid kita. Sudahkah kita penuh dengan kesadaran? Sampai kawan-kawan tadi yang di Lamongan, yang di Grobongan, yang di Kudus, yang di Demak, yang di Tuban, semua mengatakan itu adalah kawasan Sunan-Sunan. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, semua di situ. Sunan Muria, semua di situ. Tapi mengapa semua itu kejadian? Ya karena apa tadi? Karena mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh sunan-sunan sebelumnya. Tapi sungguh ketika kita sadar
Ada yang berazan, ada yang beristighfar, ada yang bertakbir. Alhamdulillah berhenti ketika itu. Maka bagi orang yang tak sadar, sesungguhnya inilah mereka tadi dibalas Allah dengan olok-olokan. Di mana letak olokannya itu, Ibu? Mereka tak paham. Apa yang mereka lakukan tak dibawa ke akhirat, bahkan menjadi penyebab mereka nanti ke neraka, bukan surga. Wa yamuddu fi tughyanihim ya'maun. Mereka diperlamakan Allah dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Inilah yang dibagikan oleh Allah. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, bersama pun tak dalam keadaan nyaman antara laki, bini, orang tua dan anak. Maka oleh karena itu Bapak, disinilah puasa didatangkan Allah kepada kita dengan meningkatkan bagaimana kita dapat menyadari bukti cinta kita kepada Allah yang Maha Suci. Karena hanya kita dan Allah yang tahu kita puasa atau tidaknya. Apalagi sekarang banyak warung-warung yang terbuka. Meskipun agak ada peningkatan, mulai tertutup dengan spanduk-spanduknya. Kalau tahun yang lalu tak ada spanduknya, sekarang udah lumayan. Awak pun bersyukur juga. Kalau dulu tak ada spanduk, sekarang ada spanduk. Tapi pada saat itu kami lihat ketika keluar dari tempat yang ada spanduknya, ia pun pergi mungkin ke rumahnya, mungkin ditanya bininya, puasanya kau bang? Puasa dek. Inilah tadi puasa Bu. Dengan puasa inilah maka dikatakan syahruna, syahru ummati, bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disitulah Islam agama tauhid, agama keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kajian yang singkat ini menyadarkan kita semua bahwa apa yang kita lihat orang bahagia-bahagia itu, pertanyaannya, kebahagiaan itu kekal nggak nanti di akhirat alias surga? Bisa kekal di akhirat tapi neraka. Tapi itu pun kita lupa. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapa kau sayang kali sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Di mana letak istimewanya? Wahai Musa, dia adalah kekasihku. Ngapa kau jadikan dia kekasih ya Allah? Begitulah istilahnya kalau bahasa ambigunya. Kenapa kau jadikan dia kekasih? Di mana letak istimewanya? Musa, banyak nabi-nabi dan rasulku semua ketika ditawarkan permintaan, semua minta untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi Muhammad ini lain. Ketika ditanya, ya Muhammad, apa yang kau pinta? Sambil malu-malu Nabi Muhammad, insya Allah, aku minta ya Allah, jangan ada satupun umatku tidak masuk ke dalam surgamu. Masya Allah. Itulah yang kita khianati, atau tepatnya kawan-kawan kita yang berkhianat kepada Nabi Muhammad yang kita cintai. Meskipun umat Nabi Muhammad tadi diawali di hidupnya dia berjudi, mabuk, berzina, membunuh, merampok, dan segala maksiat yang dia buat, asal satu yang tidak diperbuatnya, ia menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Tapi janganlah pula masuk surga juga besok bunuhlah kawan tuh. Janganlah pula begitu ya. Artinya apa? Ini semua nanti ini masuk surga, namun yang tadi kita sebutkan tadi itu yang berbuat maksiat itu digongseng dulu, masuk neraka dulu. Satu hari di akhirat neraka, 1000 tahun di dunia. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu hari di neraka
1000 tahun di dunia. Ibu bayangkanlah yang sering merajang timun. 1 menit aja berapa potong itu. Bayangkan timun itu lidah kita, Bu. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nah, setelah ini dikalikan dengan umur dia yang dia berbuat maksiat, setelah dimasukkan ke dalam neraka, pasti ada bekas-bekasnya. Tetap diletakkan ke dalam surga. Inilah Nabi Muhammad yang sangat mencintai kita, tapi kita tak tahu dicintai. Tetap juga bukan Muhammad itu yang jadikan panutan, tauladan, padahal banyak yang munafik yang kita pilihkan. Itu biasa 5 tahun sekali, yang tak pernah pakai peci, pas sudah mau masuk pemilihan pakai peci. Tengoklah nanti. Yang tak pernah ke masjid, mulai datang ke masjid karena minta dipilih nanti. Tengok nanti. Itulah dia yang disebut orang-orang munafik. Ampunan Allah, kita mohon ampun pada Allah. Panas-panas tadi, Bu, sampai kita tadi mau buka puasa, Pak, anggaplah itu sebagai ujian buat Allah, melunturkan melalui keringat akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.